Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan fi ni'amah wa yukafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berjumpa di penghujung bulan Syaban, bulan yang penuh barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, menuntut ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama demi kesempurnaan ibadah kita. Tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam kita panjatkan kepada beliau, semoga kita di yaumil mahsyar nanti mendapat syafaatnya, di mana syafaat ini kita tunggu selama kita hidup di dunia. Kita menanti-nanti, kita berusaha bersalawat, membaca Al-Quran supaya Rasulullah memberikan syafaat baginda Rasul dengan sahabat kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memberikan materi tentang puasa, di mana materi tentang puasa ini wajib kita ketahui khususnya bagi umat Islam, agar kita dalam berpuasa itu puasa kita menjadi lebih sempurna, lebih baik, karena kita mengetahui tentang hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan dan yang dibolehkan dalam berpuasa. Karena kesempurnaan puasa itu tidak luput dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam menghadapi puasa nanti, persiapan yang paling pokok adalah persiapan ilmu berkaitan dengan puasa, dan yang kedua persiapan zakat. Mengapa kedua ini saling bergandengan? Karena keilmuan tentang puasa dan zakat ini akan menentukan sah atau tidaknya kita puasa dan sah atau tidaknya zakat yang kita keluarkan. Keilmuan kita tentang puasa, bisa puasa kita itu kalau dengan standar ilmu yang kita miliki, kita bisa menentukan apakah puasa kita itu batal, puasa kita itu haram, tertolak, dan puasa kita itu termasuk dalam puasa yang makruh. Karena itu syarat sah puasa, makruh puasa, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa adalah tentang hukum-hukum yang ada tentang puasa itu adalah wajib kita puasai. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Secara syar'i, yang namanya puasa secara syar'i, artinya secara fikih, adalah menjaga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Saya ulangi bahwa puasa itu secara syar'i atau secara fikihnya adalah menjaga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi harus kita ingat bahwa menjaga itu ada ketentuannya. Saya ulang lagi bahwa menjaga itu ada ketentuannya. Ketentuannya seperti apa? Seperti tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dan itu ada waktu-waktunya. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum, termasuk jima, berhubungan dengan suami istri yang sah. Waktunya itu hanyalah dari pagi sampai dengan maghrib. Nah, saya jelaskan. Di dalam Islam, syarat wajib puasa itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ada 4 hal, ya. Wajib bagi kita
dikenakan hukum wajib bagi puasa jika kita sudah memenuhi kewajibannya. Ya, jadi kita sudah memenuhi kewajibannya. Apa aja syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa itu adalah pertama Islam, kedua takalun. Takalun itu artinya berakal. Berakal sehat wajib bagi kita orang Islam yang berakal sehat wajib puasa. Dan bagi orang yang gila, yang terkena penyakit gila itu tidak sah, tidak wajib berpuasa. Ketiga, kudroh. Kudroh artinya mampu untuk melakukan puasa. Mampu untuk melakukan puasa di sini biasanya ditekankan pada kewajiban puasa secara fisik. Sehat badannya itu adalah wajib baginya untuk dikenakan puasa. Sehat badannya adalah yang utama. Bagaimana dengan yang tidak sehat badannya? Bagi yang tidak mampu, tidak banget ini tidak sehat badannya, tidak wajib puasa. Contohnya adalah laki-laki dan perempuan yang sudah uzur, atau dia tidak uzur tapi karena sakit. Kalau bagi yang sakit, kalau dia sudah sehat, maka wajib qadha. Ya, wajib qadha. Saya jelaskan yang pertama tentang Islam. Syarat wajib puasa berkaitan dengan kewajiban orang Islam, beragama Islam. Apa pengertiannya Islam? Islam jika ada yang puasa tapi non muslim, contohnya orang yang ingin berpuasa karena dia bertoleransi sama muslim, dia ikut melaksanakan ibadah puasa, atau dia melakukan persiapan puasa. Jadi kalau dia sudah masuk Islam nanti, dia sudah kaget lagi kalau bertemu di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini puasanya tidak sah. Mengapa? Karena ketentuan dalam puasa yang wajib berpuasa adalah yang beragama Islam. Tuh, yang beragama Islam. Jadi kalau yang dia tidak beragama Islam karena dia belum masuk Islam, ya tidak sah puasanya. Gitu. Yang kedua, yang tidak berpuasa yang berkaitan dengan kudroh. Ya, yang kudroh itu bagi perempuan ini kan tidak mampu untuk melakukan puasa jika dalam keadaan nifas atau haid. Dalam keadaan nifas atau haid dia tidak diwajibkan berpuasa, atau dalam keadaan haid pun tidak diwajibkan berpuasa, sama. Jadi wajib puasa itu bagi mereka apabila telah lewat masanya itu wajib berpuasa, tapi masih dalam keadaan bulan Ramadan. Puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan itu wajib qadha. Wajib qadhanya itu setelah Ramadan. Misalnya masuk bulan Syawal. Masuk bulan Syawal, kemudian bulan-bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan kembali. Kemudian yang keenam, dilakukan pada waktu Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu dilaksanakannya di bulan Ramadan. Jika ada yang melakukan puasa Ramadan di bulan Rajab, melakukan puasa di bulan Syaban, melakukan puasa di bulan Muharram, melakukan puasa di bulan Dzulhijjah, maka puasanya tidak sah. Puasa-puasa yang dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadan sah jika niatnya adalah puasa mengqadha, puasa nazar, puasa Senin Kamis, itu baru sah. Apabila melakukan Ramadan itu, puasa Ramadan itu di bulan-bulan selain Ramadan, maka tidak sah. Ketentuan puasa yang berikutnya adalah rukun puasa. Ya, rukun puasa ini harus kita ketahui, karena memang kalau kita puasanya tidak memenuhi syarat dan rukunnya, ya puasanya tidak sah. Baik, akan saya bacakan. Ya, rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat puasa itu wajib niat bagi orang yang berpuasa pada waktu laila. Pada waktu laila itu adalah pada waktu malam.
Ini diniatkan pada waktu maghrib. Laila itu adalah waktu maghrib. Waktu maghrib sampai dengan menjelang azan subuh. Itu waktu laila. Waktu imsak masih boleh. Jadi kalau kita melaksanakan niatnya pada saat imsak, kita minum atau mendekati azan subuh, itu masih sah. Niat itu dilakukan, ya. Niat itu dilakukan tiap-tiap malam. Ulama mengatakan niat itu sebaiknya dilakukan tiap-tiap malam. Mengapa? Karena kalau itu tidak dilakukan tiap-tiap malam, maka puasa besoknya tidak sah. Tuh masalah niat. Pendapat lain mengatakan yang diakui para ulama, ijtihad para ulama, sepakat ulama-ulama berpendapat bahwa apabila kita tidak mampu melakukan atau kita takut khawatir kita lupa melaksanakan puasa itu, melaksanakan niat puasa itu tiap-tiap malam, maka diwajibkan ya hanya di malam pertama sehabis sholat tarawih kita meniatkan puasa selama 30 hari. Kalau ketentuannya adalah 30 hari. Kalau ketentuannya kita jalan puasa selama 29 hari, kita hitung dari puasa pertama, maka wajib kita meniatkan bahwa saya di malam pertama itu saya berniat puasa selama 29 hari, selama 30 hari niat puasa Ramadan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita puasa yaitu niatnya 29 atau 30 hari diniatkan pada malam kedua, malam ketiga atau malam keempat ya tidak sah. Ya. Jadi puasa itu yang pertama saya jelaskan sekali lagi, niat pertama itu dilakukan tiap-tiap malam. Ya. Waktunya bagaimana? Waktunya setelah maghrib, ya setelah maghrib sampai dengan saat-saat menjelang azan subuh. Itu. Kalau kita khawatir tidak bisa melaksanakannya tiap-tiap malam karena kita takut lupa, maka kita niatkan hanya di malam pertama saja. Kita berniat puasa selama 29 atau 30 hari. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya ada kejadian kita niat puasa, ya kita lupa membaca niat puasa. Kita lupa membaca niat puasa. Contohnya ya, kalau seandainya kita terbiasa puasa dengan berniat tiap-tiap malam. Tapi kita lupa membaca niat puasa. Tahu-tahu setelah azan subuh, kita terus sholat subuh. Setelah kita sholat subuh, kita lupa baca niat. Waduh, bagaimana nih ya puasanya? Nah, puasanya secara hukum tidak sah, tetapi wajib tidak makan dan tidak minum. Ya, wajib tidak makan dan tidak minum. Tuh, meskipun dia sahur. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita melaksanakan sholat tarawih atau kita habis sholat maghrib, kita niatkan niat untuk membaca doa. Doanya bahwa itu soma qolin al-a'la'i fahlu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ulangi, bahwa itu soma qolin al-a'la'i fahlu syahri ramadhani hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa karena kita lupa niatnya atau kita belum hafal karena kita bertemu setahun sekali, niatkan saja dalam hati, sengajaku berniat puasa Ramadan besok pagi fardu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang saya kembali kepada tadi yang lupa membaca niat, bahwa jika kita tidak membaca niat, ya lupa niat setelah kita sholat subuh baru ingat, atau setelah menjelang zuhur atau sebelum zuhur kita ingat, maka kita tetap wajib menahan lapar dan haus.
tuh menahan lapar dan haus. Kalau kita makan dan minum dengan alasan, "Wah, saya lupa niat," itu tuh hukumnya berdosa, gitu, ya. Kemudian ada hal-hal yang eh, perlu kita garis bawahi bahwa tidak membatalkan puasa. Ya, seandainya kita berada pada posisi pagi hari, pada posisi siang hari, atau eh, menjelang puasa, menjelang buka puasa. Kita sering lupa karena ini puasa pertama ya. Ya, ini biasanya ini puasa pertama itu sering lupa. Kita makan dibarengi dengan minum, atau kita hanya minum saja, ya makan saja. Terus kita enakan makan dan minum. Tiba-tiba tak ingat, wah, puasa. Atau ada yang mengingatkan kita, Mas, Pak, Bu, Dek kan ke puasa. Maka kita wajib men-stop kegiatan tersebut. Apabila masih di mulut belum sampai tenggorokan, wajib kita muntahkan, kita bersihkan, ya. Nah terus saja puasanya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kita lupa, dan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi yang sering kita ceroboh, terutama para laki-laki nih, laki-laki dewasa, kadang-kadang laki remaja, bapak-bapak, ibu juga kadang nih sering ada yang saya lihat nih, merokok, ya. Merokok itu termasuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena merokok itu memasukkan sesuatu zat ke dalam tubuh kita secara paksa, ya, secara maksa, artinya secara sengaja, yang berkaitan dengan lambung. Kita tahu bahwa lambung itu adalah wadah makanan